Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridi bil izzati wal jalalah, alimil ghaibi wasyahadah, yuzhiru ghaibahu ala man arada ikramah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fima dabbara wa qada, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtassu bi umumir risalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyir rahmati wal hidayah sayyidina maulana Muhammadin al-ma'zuni bisyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita bisa kembali berkumpul bertemu di majelis yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul khamisatu wal khamsun ba'dal mi'ah minal hikamil adhaiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-155 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, rubbama atla'aka ala waibi malakutih wa hajaba anka ala al-istishrafi ala asraril ibad, yang artinya kadang-kadang Allah memperlihatkan kepada engkau atas gaibnya alam malakut, dan Allah mendinding daripada engkau atas mengetahui terhadap rahasia-rahasia hambanya. Itu yang ke-155 dari Al-Hikam. Rubbama akramakal haqqu subhanah bil ittila' ala ghaibil malakut. Kadang-kadang Allah memuliakan engkau dengan mengetahui atas gaibnya alam malakut. Menurut sebahagian ulama, ada beberapa alam. Disebut alam mulki wasyahadah. Alam yang pertama itu alam mulki wasyahadah, alam di mana kita sekarang berada. Alam mulki wasyahadah. Alam ini diketahui oleh kita, diketahui oleh malaikat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua disebut ada alam yang namanya alam malakut. Alam malakut ini hanya diketahui oleh Allah, oleh para malaikat, dan oleh sebagian manusia yang hendak, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada yang disebut dengan alamul jabarut. Itu menurut sebahagian ulama itu alam hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang Allah itu memuliakan hambanya dengan diperlihatkan kepadanya alam malakut itu. Alam malakut itu contohnya kabaitil izzah di sama'id dunia, seperti baitul izzah yang ada di langit pertama. Di langit pertama
sana tuh ada namanya Baitul Izzah. Itu termasuk alam malakut. Yang mengetahui itu hanya Allah, para malaikat, dan orang-orang manusia yang dikehendaki oleh Allah. Diperlihatkan kepadanya Baitul Izzah. Menurut riwayatnya, Al-Quranul Karim itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu 1 biji. Dari Baitul Izzah itu diturunkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW bertahap selama 23 tahun. Nah, itu Baitul Izzah, itu alam malakut. Wal Baitul Ma'mur, ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur, bis sama'is sabi'ah, di langit yang ke-7. Ada lagi wal Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu di atas lagi dari langit yang ke-7. Nah, itu sebagian dari hamba-hamba Allah ada yang diizinkan Allah untuk bisa melihat yang tersebut tadi, Baitul Izzah, Baitul Ma'mur, Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini adalah kumpulan seluruh data alam semesta ini. Di situ kumpulan segala yang ditakdirkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang luput dari catatan tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Para muhibbin rahimakumullah, banyak para aulia Allah yang diberikan Allah kelebihan, dia bisa melihat Lauhil Mahfuz itu. Seperti perkataan Syekh Abdullah Al-Qayrawani, Ashhadani Allah Ta'ala ma fis samawati sab'i wa ma fil Lauhil Mahfuz. Aku telah diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang di langit yang 7, dan diperlihatkan kepadaku oleh Allah Al-Lauhil Mahfuz. Imam Asy-Sya'rani berkata Syekh Jakir, yaqul ma akhaztul ahda ala murid hatta ra'aituhu ismahu maktuban bil Lauhil Mahfuz wa annahu min auladina. Aku tidak mengambil baiat atas seorang murid. Aku tidak mengambil satu baiat kepada seorang murid sehingga aku melihat dulu adakah namanya di Lauhil Mahfuz bahwa itu orang jadi muridku. Aku tidak akan membaiat seseorang untuk menjadi murid sebelum aku lihat di Lauhil Mahfuz bahwa itu apakah muridku atau bukan muridku. Jadi ada sebagian yang demikian. Imam Asy-Syadzili rahimahullah berkata, atla'ani Allah ala Lauhil Mahfuz falaula ta'addub ma'a jaddi Rasulillah SAW laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi. Allah memperlihatkan kepadaku Al-Lauhil Mahfuz. Andai kata tidak beradab terhadap Rasulullah, niscaya aku bisa mengatakan ini orang ahli surga, ini orang ahli neraka. Karena dalam Lauhil Mahfuz itu ada seluruhnya tentang keadaan kita, baik masa lalu atau akan datang, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itu Lauhil Mahfuz bagian dari alam malakut. Alam malakut, alam yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa, kecuali orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang-kadang Allah memuliakan engkau dengan diperlihatkan alam malakut, seperti Baitul Izzah, diperlihatkan Baitul Ma'mur, diperlihatkan Lauhil Mahfuz, diperlihatkan surga, neraka dan lainnya. Walam yutli'ka
ala syai'in min asraril ibad, dan Allah tidak memperlihatkan kepada engkau atas sesuatu dari apa yang tersimpan di dalam hati seorang manusia. Nah, jadi artinya orang yang sudah biasa melihat Lauhil Mahfuz, sudah bisa melihat surga, sudah bisa melihat Baitul Izzah dan lainnya, itu belum tentu dia diperlihatkan oleh Allah apa yang ada di dalam hati manusia yang di hadapannya. Belum tentu. Kenapa Allah tidak memperlihatkan kepadanya rahasia-rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba itu? Rahmatan bika wa bihim, karena Allah sayang dengan engkau dan dengan mereka. Karena Allah kasih kepadanya, Allah lindungi apa-apa rahasia yang ada di dalam hati seorang hamba tadi. Walaupun dia sudah bisa melihat Lauhil Mahfuz, tapi dia belum tentu bisa melihat, membaca apa yang ada di hati orang lain. Nah, itu rahmat Allah sebenarnya kepada dirinya dan kepada orang lain itu. Fa innaka rubbama ittala'ta ala ma'siyatin fi qalbihi fabadarta bi mu'aqabati sahibiha wa adami rahmatih fataka'u fil fitnah. Karena bahwa engkau kadang-kadang mengetahui ada maksiat hati seseorang. Kita ini misal tahu maksiat hati seseorang, oh ini orangnya pendendam nih, kita diberitahu Allah, oh ini orang pendendam dalam hatinya, oh orang ini dalam hatinya riya. Kadang-kadang kalau kita diberitahu oleh Allah yang demikian, kita bisa bersegera menindak dia, menghukum dia, dan tidak sayang lagi kepadanya. Maka jatuhlah engkau di dalam fitnah, di dalam satu musibah. Karena kalau kita ini dibuka Tuhan hati orang-orang di hadapan kita diperlihatkan hatinya, oh ini kotornya hatinya, orang ini rigetnya, cintanya orang ini kepada dunia. Nah, kalau diperlihatkan Allah itu dah kepada kita, nah kita ini bisa benci kepadanya, nah, bisa menjauh daripadanya, bisa menyebut keaibannya. Nah, itu akan menjadi fitnah kepada kita. Jadi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang mendinding kepada seseorang untuk mengetahui isi hati orang lain itu, karena dikhawatirkan demikian tadi. Fala ibrata indal muhaqqiqin bi mukasyafati asraril ibad. Tidak ada ibrah menurut para ulama muhaqqiqin dengan mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalam hati hamba. Nah, itu tidak ada ibrah. Kalau misalnya kalau kada tahu hati orang berarti belum wali, itu kada ada hubungannya. Bila kada tahu lagi di hati orang berarti orang ini belum hebat, belum dekat dengan Allah. La ibrah, tidak ada urusan demikian itu. Tidak ada hubungannya. Banyak para aulia Allah yang ditipu orang. Berarti kada kasap juga sih itu. Dan itu hal yang biasa. Rasulullah SAW sebagai contoh manusia, contoh Rasulullah ini, datang kepada beliau sekelompok orang dari satu kabilah. Orang ini niat jahat, datang pura-pura masuk Islam melawan Nabi. Banyak serumbungan nih, pura-pura masuk Islam, diislamkan oleh Nabi. Ringkas cerita, didiamkan oleh Nabi di satu tempat di ujung Madinah, di tempat peternakan Nabi. Oh, sekalinya sampai di sana membunuh penjaga ternak, ternaknya pun dibawanya, Nabi dibunuhnya. Nah, ini contoh bahwa yang demikian itu bisa terjadi kepada para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi itu kurang apa?
Lauhil Mahfuz, aras, kursi, semuaan sudah dijajaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah ibrah, tidak perlu dipandang itu. Li'annaha qad takunu liman ladina lah, karena yang demikian itu mengetahui isi hati seorang hamba itu bisa terjadi bagi orang yang tidak ada agama baginya. Al-Quran seperti dukun, wasahir, tukang sihir. Dukun itu bisa tahu isi hati kita. Jadi urusan mengetahui isi hati orang itu kada tertentu hanya dengan para wali-wali Allah. Artinya orang yang wali bisa kada tahu isi hati orang, tapi orang yang jahat bisa tahu isi hati orang. Bi khilafil ittila 'alal malakut la yakunu illa man arada Allah ikrama. Lain halnya kalau kita diperlihatkan Allah alam malakut. Nah, diperlihatkan oleh Allah kita Baitul Izzah, surga, neraka. Nah, itu tidak akan terjadi kecuali orang yang Allah menghendaki untuk memuliakannya. Bubuhan dukun kada sampai ke sana, kada akan mungkin bisa diperlihatkan Allah alam-alam malakut yang seperti itu. Tapi kalau urusan menangguh isi hati orang, itu dukun bisa. Dan bahkan ada ilmunya. Kalau orang itu macam ini, macam ini, macam ini, nah itu bisa terjadi. Jadi oleh para ulama muhakkikin, urusan mengetahui isi hati orang itulah ibrata, yang tidak bisa dijadikan pedoman untuk kewalian seseorang, untuk menyatakan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lain hal dengan diperlihatkan alam malakut seperti tadi. Itu jelas orang yang diperlihatkan alam malakut itu orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memuliakannya. Para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmati sadis wal khamsin ba'da al-mi'ah. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyambung hikmah yang tadi dalam hikmah yang berikutnya yang ke-156. Man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyyah kanat tila'uhu fitnatan alaih wa sababan li jarril wabal ilaih. Orang yang mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah, mengetahui isi hati orang, dan orang tersebut belum berakhlak dengan akhlak ilahiyah, maka mengetahui yang demikian itu merupakan fitnah atasnya dan sebab untuk menarik kebinasaan atasnya. Orang yang mengetahui isi hati orang lain, orang yang diberi Allah kemampuan demikian, kalau orang ini belum cukup syaratnya, itu bisa menjadi bala kepada dirinya sendiri. Al-ittila ala asraril ibad qabla at-tamkin bil musyahadah katauhidil af'al wa takhalluqi bi akhlaqir rahman fitnatun azimah wa baliyatun wa musibah. Mengetahui rahasia-rahasia hamba Allah sebelum mantap dalam musyahadah, sebelum mantap dalam musyahadah, sebelum kuat musyahadahnya, seperti tauhid af'al contohnya belum kuat, dan dia belum berakhlak dengan akhlak ar-Rahman. Mengetahui rahasia hamba itu merupakan fitnah yang besar dan bala serta musibah. Kita ini mengetahui aib orang, mengetahui aib orang, kada usah urusan kasar. Misalnya kita dihabarakan orang aja tentang rahasia, kita dikabarkan orang tentang aib si fulan. Nah, ada kawan kita berkisah, kita tahu lawan si fulan tahu, bah ini dikisahkannya aibnya kepada kita nih. Nah, apabila kita yang mendengar ini belum mantap musyahadah,
belum berakhlak Ar-Rahman, itu berita bisa mencelakakan kita, itu kabar bisa membinasakan kita. Kadang-kadang ada matahari berita tuh, si anu si pulan kayak ini gawiannya, si anu si pulan kayak ini, si anu kayak ini. Nah, kita mendengar berita itu, nah kita mendengar ini dalam bahaya. Bila kita belum mantap tauhid af'al, belum berakhlak Ar-Rahman, ini bisa menyebabkan datangnya dosa kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, li'annahu qad ya'taqidu bidzalik al-maziyyata 'ala an-nas fayadkhuluhu al-kibru wal 'ujubu wa huma manba'ul ma'asi. Karena bahwasanya terkadang dia mengiktikadkan dengan demikian itu akan lebih atas manusia. Orang yang diberi Allah sesuatu yang dia bisa mengetahui rahasia orang. Nah, kalau orang ini belum mantap musyahadahnya, ini bisa menimbulkan satu, inya merasa hebat, inya merasa ada kelebihan daripada orang lain. Nah, itu bisa dimasuki oleh sifat sombong, bisa dimasuki oleh sifat ujub. Yang keduanya itu merupakan sumber dari segala macam maksiat yang ada di dalam hati. Ini orang bisa diuji oleh Allah. Nah, bisa diuji oleh Allah, diuji karenanya sudah beramal, sudah berwirid, sudah menuntut ilmu, disiplin dengan demikian, diuji oleh Allah. Diberi Allah sesuatu tentang mukasyafatu asraril ibad, diberi Allah dia pengetahuan mengetahui rahasia hamba Allah. Lalu dia ini merasa bahwa dirinya hebat, merasa dirinya hebat daripada orang lain. Timbul di situ kesombongan, timbul keujuban, timbul keangkuhan, timbul memamerkan kelebihannya. Anda kita bertemu orang bersalaman, sombong orangnya. Anda kita bersalaman orang beri malas pun banyak hutang kasihan dia. Tahu rahasia-rahasia orang. Nah, karena ini orang belum cukup musyahadahnya, belum mantap, akhirnya jadi mainannya. Jadi mainannya. Padahal itu cobaan dari Allah kepada dirinya, diberi yang demikian itu. Li'annahu qad ya'taqidu bidzalik al-maziyata 'ala an-nas fa yadkhuluhu al-kibru wal 'ujbu wa huma manba'ul ma'asi. Wa annahu qad lam yatakhallaq bi akhlaqir rahman. Nah, bisa juga orang yang ini dia belum punya akhlak dengan akhlak Allah Ar-Rahman. Fala yarhamuhum, maka dia tidak sayang kepada mereka. Wala yasturuhum, tidak bisa menutupi aib mereka. Fayaqa'u fil maksiatillah bi maksiatillah ta'ala, maka dia akhirnya jatuh dalam maksiat kepada Allah. Nah, jadi orang ini diberi Allah kelebihan tadi, tahu isi hati orang. Sekalinya kawan ini kada baik lalu hatinya, sekalinya kawan ini kada baik, padahal selama ini baik lawan kawan nih, bersayangan lawan kawan, saling bantu membantu, saling bertukar pikiran, saling macam-macam bertahun-tahun. Sekali diberi Allah kasab itu, tahu isi hati kawan. Sekalinya kawan ini orangnya penjahat nih, sekalinya orangnya pengkhianat, sekalinya orangnya itu ini, katanya tahu. Nah, akhirnya dia benci kepada kawannya ini, akhirnya dia memutuskan hubungan kepada kawannya ini. Karena apa? Karena dia mengetahui hal-hal seperti itu, dirinya belum bersifat dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, pernah diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang
sedang berada di rumah. Datang seorang fakir miskin tua pengemis. Wahai Ibrahim, aku lapar, aku hendak minta makan. Bilang ke Ibrahim, engkau beriman kada lawan Allah. Aku kada beriman lawan Allah. Jernang Tuhan tadi, aku kada beriman lawan Allah. Ujar Ibrahim, ini kamu kada beriman lawan Allah, kamu kada aku beri makan ni. Ikam kada aku beri makanan. Bila ikam beriman, ikam naik ke rumah pujamu. Laki-laki tua tadi, kada biar mati aku kada beriman. Biar mati kada beriman Allah Ta'ala. Tua jalan laki-laki tadi, jalan meninggalkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Ibrahim, kenapa engkau hendak memberi makan orang, mengaitkan dengan keimanan? Orang itu umurnya lebih 70 tahun dia tidak beriman kepadaku, tetap dia ku pelihara, tetap dia ku beri makan, tetap dia ku beri hidup. Padahal 70 tahun lebih dia menentang kepadaku. Nah, ini artinya sifat Allah Ar-Rahman itu. Allah kada pilih kasih. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang menentang Allah, orang benci kepada Allah, semuaan dikasih oleh Allah. Allah kada pilih kasih. Tapi kalau sayang Allah berpilih. Allah kada akan menyayangi orang-orang seperti itu. Kalau kasih, semuaan dikasih oleh Allah. Nah, dikhawatirkan kalau kita belum punya sifat-sifat Ar-Rahman macam itu, melihat ada orang ini hatinya ada dengki, ada dendam, lalu kita benci kepadanya. Ini dalam kesusahan kita kada mau lagi membantuinya, putus hubungan dengan inya. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau kita mengetahui tentang rahasia seorang hamba, sedangkan kita belum mantap musyahadah, kita belum mantap sifat akhlak Ar-Rahman yang ada pada diri kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, seperti lagi dicontohkan orang yang berakhlak dengan akhlak Ar-Rahman ini, Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Beliau itu orang Mesir. Diceritakan bahwa Ma'ruf Al-Karhi ini dengan sahabat-sahabat yang berjalan di tepi sungai Nil. Di sungai itu ada kapal serombongan manusia, laki-laki bini-bini yang benyanyian, begembusan, berminuman arak galaan di sungai. Ada yang mengatakan sungai Furat Irak, ada pula riwayat yang mengatakan sungai Furat di Irak. Jadi ujar murid-murid Ma'ruf Al-Karhi, gua akan tinggalan kapalnya tuh, begembusan di kapal, berminuman arak, binian lakian. Gua akan dan tinggalan kapalnya. Nah, ini orang belum punya akhlak dengan akhlak Ar-Rahman. Ujar Ma'ruf Al-Karhi, jangan demikian. Kita doakan aja kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menggembirakan dia di dalam dunia ini, maka gembirakanlah mereka nanti di akhirat. Dalam dunia ini ramai macam itu, di akhiratnya kayak itu pulang enak, mudah-mudahan. Artinya bahasa kitanya orang ini akan diberi Allah kena tobat, lalu inya baik di akhirat, lalu ini gembira. Nah, ini sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak daripada akhlak Ar-Rahman. Artinya selalu mengasihi manusia, mengasihi apapun, walaupun orang itu maksiat kepada Allah. Cuman arti kasihnya itu berbeda-beda. Macam dalam Ratibul Idrus itu ada Allahumma arham walidina, ya Allah kasihilah orang tua kami. Allahumma arham al-muznib, ya Allah kasihilah, sayangilah orang-orang yang berdosa. Nah, artinya apa? Sayangilah orang berdosa itu dengan diberikan tobat kepadanya. Itu maksudnya. Nah, jadi apabila kita mengetahui isi hati seorang hamba,
sedangkan kita belum mantap tauhidnya, sedangkan kita belum berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka pengetahuan kita terhadap hati seorang hamba itu akan mendatangkan bala, musibah dan maksiat kepada kita sendiri. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi mukasyafah asraril ibad ini kepada setiap orang yang dicintainya. Nah, sebagian orang yang dicintai Allah diperlihatkannya di alam malakut, ia melihat segala yang terjadi pada alam malakut, tapi ia kada tahu dengan isi hati orang rumahnya sendiri. Itu bisa terjadi karena apa? Karena Allah memberikan rahmat kepada mereka itu. Kalau tahu isi hati, bisa besarakan laki bini, bisa besarakan. Kita ini tahu hati bini, bisa kita sarakinya. Bini tahu isi hati kita, bisa tinggalkan lebih jauh kita. Nah, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Walaupun kita sudah tahu hal-hal yang gaib, tapi kadang-kadang isi hati orang rumah kita kadang diberi Allah untuk mengetahui yang demikian itu. Nah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-157 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya rajul minhum syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.